Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ta'lim Huda Faiz Channel dalam pelajaran ilmu nahwu menambah keterangan tentang bab isim. Semoga semua pemirsa dalam keadaan sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke, untuk pembahasan kali ini kita akan sedikit memberikan contoh-contoh sebagian daripada jenis kalimat isim. Yang pertama adalah isim zahir, yaitu kata benda yang langsung menunjukkan ke bendanya. Nah, tentu salah satu ciri dari kata kalimat isim atau kata benda, dia terkadang bisa mempunyai gender atau jenis kelamin, juga memiliki jumlah. Jumlah itu dalam ilmu nahwu ada bentuk tunggal, ada bentuk double atau dua orang. Nah, dalam bahasa nahwunya disebut tasniyah. Kemudian bentuk jamak, ya, yang dimaksud jamak di sini lebih dari dua. Oke, untuk gendernya tentu ada laki-laki atau perempuan, baik dilihat dari sisi lafadz atau dari sisi maknanya. Nah, seperti contoh untuk laki-laki, Zaidun, untuk posisi rofa, yang misalnya berposisi sebagai fa'il atau mubtada. Zaidan untuk posisi objek atau disebut dengan maf'ul bih, atau juga lafaz zaidin dalam posisi i'rab jarnya. Kemudian untuk bentuk double-nya atau bentuk tasniahnya tinggal menambahkan alif dan nun setelah huruf dal. Nah, kemudian karena ini isim ma'rifat maka harus dinakirahkan dulu dengan menambah al di depannya, menjadi az-zaitani untuk i'rab rafa, az-zaitaini untuk i'rab nasab dan i'rab jar. Kemudian untuk bentuk jamaknya perubahannya adalah dengan menambahkan huruf wawu dan nun setelah huruf dal atau huruf terakhir, dengan tetap menambah al di depannya, menjadi bunyinya lafaz az-zaituna untuk i'rab rafa dan az-zaitina untuk i'rab nasab dan i'rab jar. Perbedaan untuk tasniyah dan jamak dalam i'rab nasab dan i'rab jar hanya harokat sebelum dan setelah ya. Untuk isim tasniyah di i'rab nasab dan i'rab jar itu dalnya, itu huruf sebelum ya itu harus berharokat fathah, kemudian huruf setelah ya berharokat kasroh. Sedangkan untuk bentuk jamaknya huruf sebelum ya itu berharokat kasroh, kemudian huruf setelah ya berharokat fathah, itu huruf ya yang belakang ya. Kemudian contoh yang lain, misalkan kalau dari yang mustaq atau yang dari tasrifan fi'il, isim fa'il posisinya di sini kita contohkan lafaz muslimun untuk i'rab rafa, musliman untuk i'rab nasab, muslimin untuk i'rab jar. Kemudian bentuk double atau tasniyahnya, bisa muslimani tanpa al bisa, dengan menggunakan al juga bisa. Al muslimani untuk i'rab rafa, al muslimaini untuk i'rab nasab dan i'rab jar. Kemudian untuk bentuk jamaknya, al muslimuna untuk i'rab rafa, al muslimina untuk i'rab nasab dan i'rab jar. Bentuk-bentuk ini untuk mempermudah kita mengidentifikasi apakah kalimat tersebut termasuk kalimat isim atau kalimat yang lain. Kemudian untuk yang secara umum, rajulun, rajulun untuk i'rab rafa, rajulan untuk i'rab nasab, rajulin untuk i'rab jar. Kemudian untuk bentuk tunggalnya, untuk bentuk tasniyahnya, ar-rajulani untuk i'rab rafa, ar-rajulaini untuk i'rab nasab dan i'rab jar. Kemudian bentuk jamaknya tidak bisa dengan menggunakan penambahan seperti yang di atasnya, tapi digunakan dengan bentuk jamak taksir, yaitu ar-rijalu untuk i'rab rafa, ar-rijala untuk i'rab nasab, dan ar-rijali untuk i'rab jar. Kita lanjutkan untuk bentuk muannasnya atau bentuk perempuan, baik secara gender ataupun dilihat dari sisi tulisan atau lafadznya. Seperti contoh misalkan Fatimatu, karena di sini tidak kita tanwin karena ini termasuk isim ghairu munsharif,
dimana ngilatnya satu menjadi nama orang, yang kedua yang kedua dengan udul dari isim fa'il ya. Fatimatu untuk i'rab rafa, Fatimata untuk i'rab nasab, Fatimata pada isim ghairu munsharif untuk i'rab jarnya tetap Fatimata. Itu untuk bentuk tunggalnya. Untuk bentuk tasniahnya al-Fatimatani untuk i'rab rafa, al-Fatimataini untuk i'rab nasab dan i'rab jar. Kemudian bentuk jamaknya dengan menambahkan huruf alif dan ta di setelah huruf terakhir. Ini perbedaan untuk perempuan dan laki-laki, yaitu menambahkan huruf alif dan ta. Ini disebut jamak muannats salim, nanti dalam bab i'rab akan kita bahas kembali. Untuk bentuk jamak dalam posisi i'rab rafa al-Fatimatu, untuk i'rab nasab dan i'rab jarnya al-Fatimati. Kemudian contoh yang lain misalkan muslimatun. Nah, muslimatun karena di sini kita maksudkan bukan nama orang, tapi seorang perempuannya beragama Islam, maka untuk i'rab rafa'nya kita pakai muslimatun, kemudian i'rab nasabnya muslimatan, untuk i'rab jarnya muslimatin. Itu untuk bentuk tunggalnya. Kemudian untuk bentuk tasniahnya tinggal ditambah dengan alif dan nun di belakangnya, sehingga itu i'rab rafa'nya al-muslimatani. Untuk i'rab nasabnya menggunakan penambahan ya dan nun menjadi al-muslimataini dengan aturan huruf sebelum ya fathah, huruf setelah ya kasrah. Kemudian untuk bentuk jamaknya, jamak muannats salimnya rafa'nya menggunakan kata menjadi kata al-muslimatu. Untuk i'rab nasab dan i'rab jarnya menjadi al-muslimati. Kemudian untuk kalimat yang lain seperti potongan tubuh atau bagian-bagian tubuh biasanya dikategorikan sebagai muannats, seperti kata yadun yang berarti tangan. Itu untuk mufradnya dalam i'rab rafa' yadun, untuk i'rab nasabnya yadan, untuk i'rab jarnya yadin. Jadi sedikit pengetahuan tentang i'rab, bahwa i'rab adalah perubahan dari akhir kalimat karena perubahan atau perbedaan amil yang masuk nanti ya. Posisi kalimat tersebut menjadi apa itu akan berpengaruh pada harokat atau perubahan huruf terakhirnya. Kemudian untuk bentuk tasniahnya lafaz yadun ini, untuk i'rab rafa'nya al-yadani, untuk i'rab nasab dan jarnya al-yadaini. Kemudian untuk bentuk jamaknya yang menggunakan jamak taksir al-aidi. Itu bentuk yang pertama tadi, isim dzahir langsung menunjuk ke bendanya. Untuk pembagian jenis atau sebagian jenis kalimat isim yang kedua adalah isim dhamir. Mohon maaf nanti tidak kita sebutkan semua contoh-contoh isim, hanya sebagian saja yang kita sebutkan karena masih tingkat dasar. Isim dhamir kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan kata ganti. Kata ganti ini dari sisi penulisannya ada yang ditulis secara terpisah dari ngamilnya, yang disebut dengan istilah munfasil. Ada juga yang penulisannya disambung dengan amilnya, atau bisa itu huruf jar, bisa itu amil nasab atau inna, anna itu, atau bisa juga berupa kata kerja. Nanti itu bentuk-bentuk ngamil banyak sekali. Bahasanya ada di belakang insyaallah, semoga diberi panjang umur. Ini dinamakan mutasil, tersambung dengan ngamilnya. Ya di sini kita sedikit saja kita singgung tata i'rab, karena masing-masing isim dhamir ini juga akan terpengaruh dalam posisinya, nanti akan berpengaruh pada bunyi atau bentuknya. Kemudian misalkan dalam posisi i'rab rafa, sebagaimana isim dhahir, isim dhamir juga tergantung dengan laki-laki atau perempuan gendernya, baik secara lafzi atau maknawi. Jadi ada bentuk mudzakkar, ada bentuk muannasnya. Sebagai ciri-ciri dari kalimat isim yang lain, dia adalah berjumlah atau bisa memiliki jumlah, baik itu mufrad atau kita sebut tunggal, atau tasniyah berjumlah 2 orang, jamak kita lebih dari 2. Begitu juga perempuan ada istilah mufrad, kata benda bentuk tunggal, kata ganti kata benda,
yang berwujud kata ganti bentuk tunggal, ada kata benda bentuk dua orang, ada kata benda bentuk jamak. Untuk i'rab rafa'nya misalkan yang menunjuk ke kata ganti untuk orang pertama tunggal menggunakan kata ana, ya berarti saya. Sedangkan untuk lebih dari satu atau satu orang tapi menunjuk ke mu'adzam nafsah diperhalus dengan istilah kami. Kami itu bisa digunakan untuk menunjukkan lebih dari satu atau satu orang tapi dengan maksud untuk berhalus pembicaraan. Di sini bentuknya untuk orang pertama tunggal, orang pertama baik laki-laki atau perempuan sama. Untuk orang pertama muannas atau perempuan ana tunggalnya, untuk yang lebih dari satu atau mu'adzam nafsah tadi tetap juga sama dengan mudzakarnya, yaitu menggunakan lafaz nahnu. Kemudian untuk bentuk orang kedua laki-laki tunggal anta, kamu. Kemudian untuk dua orangnya antuma, kalian berdua. Untuk bentuk jamaknya kalian semua dengan menggunakan kata antum, ini untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuannya tinggal diganti harokatnya dari anta menjadi anti, berarti kamu perempuan yang ditunjuk. Kemudian untuk perempuan dua orang bentuknya sama dengan laki-laki, yaitu antuma. Untuk bentuk jamaknya ada perbedaan di huruf terakhir, kalau laki-laki antum, kalau perempuan antunna, itu untuk orang kedua. Kemudian untuk orang ketiganya laki-laki menggunakan huwa, kalau diartikan dengan bahasa Indonesia dengan arti dia laki-laki. Kemudian untuk dua orang, mereka berdua, bahasa Arabnya huma, maka itu untuk sebagai kata ganti orang ketiga laki-laki jamak dengan menggunakan kata hum. Kemudian untuk perempuannya, orang ketiga perempuan tunggal menggunakan istilah hiya. Kemudian untuk dua orang sama dengan laki-laki, yaitu huma, mereka berdua laki-laki atau perempuan itu sama huma. Kemudian untuk orang ketiga perempuan jamak dengan hunna, mereka semua yang ditunjuk perempuan. Itu semua kalau dalam posisi i'rab rafa. Kemudian untuk i'rab nasabnya, misalkan dia posisinya sebagai objek, ya. Untuk orang pertama tunggalnya menggunakan kata iya ya, ini munfasil terpisah, ya. Bisa dari ngambilnya iya ya, yaitu kepadaku. Kemudian untuk orang ke satu, orang pertama lebih dari satu, iyana, kepada kami. Kemudian untuk perempuannya sama iya ya dan iyana untuk orang pertamanya. Kemudian untuk orang kedua dalam posisi i'rab nasab atau misalkan sebagai objek, iyaka, hanya kepadamu, iyaka kepadamu, laki-laki tunggal. Orang kedua laki-laki tunggal, kamu ya, kepadamu. Kemudian untuk bentuk dua orangnya iyakuma, bentuk jamaknya iyakum, itu untuk laki-laki. Kemudian untuk perempuan harokatnya diganti menjadi iyaki, iyakuma untuk dua orang, dan iyakunna untuk jumlah lebih dari dua atau jamak. Kemudian untuk orang ketiga, kata ganti orang ketiga laki-laki tunggal dengan menggunakan iyahu. Kemudian bentuk dua orangnya iyahuma, pada mereka berdua, iyahum kepada mereka semua laki-laki. Untuk perempuannya iyaha, untuk orang ketiga laki-laki perempuan tunggal. Kemudian orang ketiga dua orang iyahuma, untuk orang ketiga lebih dari dua iyahunna. Itu adalah bentuk-bentuk dari isim dhamir munfasil. Kemudian untuk isim dhamir muttasil kita hanya sebutkan sebagian saja, tidak kita bikin lengkap, nanti bisa dipelajari karena ini hanya dasar saja. Saya katakan tadi bahwa muttasil itu tersambung dengan ngambilnya, misalkan kita pakai kata kerja, ngambil yang berwujud kata kerja. Misalkan makan, kalau makan dalam bahasa Arabnya itu akala,
maka disambungkan dengan orang ke satu atau orang pertama tunggal. Di sini posisinya sebagai subjek akal tu, berarti saya telah makan. Untuk orang pertama lebih dari satu, akalna kami telah makan. Jadi, ini untuk laki-laki dan perempuan sama, yaitu orang pertama tunggal tu, orang ke pertama lebih dari satu atau muadzal nafsah. Nah, laki-laki dan perempuan sama. Kemudian untuk orang kedua laki-laki tunggal, ya, misalnya apa ya? Orang kedua laki-laki tunggal, ya, dorobta untuk orang laki-laki tunggal, berarti kamu atau akalta kamu telah makan, akal tuma kamu telah, kalian berdua telah makan, akal tum. Ini ketika menjadi subjek, ya. Kemudian untuk perempuannya akal di, dua orangnya akal tuma, tiga lebih dari jamaknya akal tunna, ya. Untuk bentuk orang ketiga laki-laki tidak mengalami perubahan dari aslinya, yaitu misalnya akala ya akala kita aja tanpa penambahan. Kemudian untuk bentuk dua orangnya akala dengan penambahan, kemudian untuk jamaknya dengan menambahkan wawu dan alif lafret akalu, begitu. Kemudian untuk orang ketiga laki-laki perempuan tunggal, orang ketiga laki-laki tunggal perempuan tunggal menjadi penambahan huruf ta'nis sakinah akalat. Kemudian untuk jumlah dua orangnya akal tuma sama dengan laki-laki. Kemudian untuk bentuk orang ketiga perempuan jamak akalna, ada nun jamak niswah, gitu. Untuk yaitu isim isyarah atau kata tunjuk. Itu juga yang dilihat dari yang ditunjuk, ada bentuk tunggal, yaitu misalnya bentuk tunggal untuk laki-laki hadza, ini kata tunjuk, kata tunjuk jauh, kata tunjuk dekat, lalu kata tunjuk dekat menggunakan ini dalam bahasa Indonesia. Ini laki-laki hadza, untuk tasniahnya hadzani, untuk jamaknya ulai. Ini artinya ini berarti yang ditunjuk itu dekat untuk laki-laki. Kemudian untuk kata tunjuk jauh laki-laki zaka, satu orang, kalau dua orang zanika. Kemudian untuk jamaknya ulaika. Kemudian untuk laki-laki, untuk perempuannya misalkan, hadhihi untuk hadhihi untuk perempuan, ini pernah perempuan tunggal. Kemudian hatani ini perempuan dua orang. Kemudian haulai sama untuk jamaknya. Kemudian tilka untuk jauhnya, tanika dan ulaika, ada lagi dalikum, dalikuma, dalikun. Nah, itu ada masih, kita hanya sebutkan sebagian saja untuk perempuannya. Kemudian isim mausul misalkan alladzi, kita sering menemukan dalam Al-Qur'an alladzi, alladzani, alladzina, ada allati, itu contoh-contoh kata benda dalam bahasa Arab. Jadi seandainya nanti teman-teman semua itu menemukan kata-kata yang seperti ini, maka dia posisinya adalah sebagai kata benda, sehingga kita nanti bisa memposisikan memilih kata mana yang
bisa dijadikan subjek, bisa menjadikan objek. Kalau memenuhi syarat dia juga jika harus kata benda. Sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi yang saya contohkan di sini karena keterbatasan waktu, mohon maaf tidak kita sebutkan semuanya. Untuk pelajaran berikutnya insya Allah kita akan sebutkan lebih terperinci. Sementara itu dulu dari kami. Terima kasih atas kunjungannya di channel kami. Semoga apa yang kami sampaikan bermanfaat. Saya cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.